Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas mengatakan Israel telah mengabaikan seruan dari sekutu untuk tidak memperluas operasi militernya. Netanyahu siap ambil jalur militer secara mandiri karena Israel tidak terikat pada kesepakatan internasional apapun. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan percaya diri mengatakan Israel telah mengabaikan seruan dari sekutu untuk tidak memperluas operasi militer di Gaza, Lebanon, dan Iran. Alasannya bahwa tindakan tegas telah mencegah Iran memperoleh senjata nuklir dan memperkuat keamanan jangka panjang Israel. Netanyahu siap ambil jalur militer secara mandiri dan menegaskan bahwa Israel tidak terikat pada kesepakatan internasional apapun. אמרתי לו, אנחנו הולכים לאיראן, כי אני לא מחכה שהצוררים עלינו, הצוררים שמכריזים בריש גלי שהם רוצים להשמיד אותנו, גם אתכם דרך אגב לא נותנים, אבל אותנו קודם. לא ייתן שזה יקרה. ולכן אנחנו פועלים. אני לא ביקשתי רשות, אני פשוט הודעתי על התוכנית שלנו. Israel tetap bersikeras untuk melancarkan serangan dan mempertahankan operasi militernya terhadap Iran, meski mendapat seruan menahan diri maupun kesepakatan yang dicapai pihak AS dan Iran. Sementara itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat membantah serangan rudal yang menewaskan ratusan siswa SD di Minab, Iran merupakan rudal milik Amerika. Serangan terjadi di saat kondisi saling serang dengan banyaknya rudal yang digunakan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku belum membaca hasil laporan investigasi terkait serangan rudal yang menewaskan 100 lebih orang termasuk puluhan siswa SD di Minab, Iran. Keluarga korban Minab mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawaban rudal siapa yang menewaskan anak-anak mereka. Pasalnya Amerika membantah serangan ke Minab meski penyelidikan internal awal pada Maret menunjukkan kemungkinan pasukan AS bertanggung jawab atas serangan fatal ini. I don't know that they're ever going to solve that problem. And you can ask Pete, but I don't know that they're going to say it was one of our missiles. Pete, I don't know that they're ever going to solve that problem in terms of whose fault was it, because there were missiles flying all over the place. And it's horrible what happened, but there were missiles flying all over the place. And somebody said it was our missile. Well, maybe it wasn't our missile, but I've seen nothing to... Serangan rudal menyasar sekolah SD Putri di Minab, Iran pada hari pertama perang 28 Februari. Serangan menewaskan lebih dari 100 orang ini mayoritas merupakan siswi sekolah dasar, sementara korban orang dewasa merupakan tenaga pengajar dan orang tua siswa. Serangan terjadi pagi hari saat orang tua mengantar anak ke sekolah. Dari rekaman video amatir warga, rudal yang jatuh tepat di sekolah Putri Minab diduga merupakan rudal Tomahawk. Beragam spekulasi beredar kala itu yang menyebutkan rudal tersebut milik Amerika. Hukum humaniter internasional melindungi dan melarang sekolah menjadi target serangan. Senat Amerika Serikat, pemirsa, meloloskan resolusi untuk diakhirinya perang terhadap Iran. Presiden Donald Trump yang mengetahui hal tersebut mengkritisi langkah Senat Amerika. Senat Amerika pada Selasa kemarin mengesahkan UU Resolusi War Powers atau kekuatan perang untuk akhiri perang dengan Iran. Majelis Tinggi Kongres memberikan suara berbanding 48 untuk setujui resolusi yang sebelumnya telah disahkan DPR Amerika. Namun langkah Senat AS ini sebagian besar bersifat simbolis dan masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut agar menjadi mengikat. Mengetahui hal itu, pemirsa, Presiden Donald Trump mengkritisi Senat dan menyebut resolusi simbolis tersebut disahkan pada waktu yang tidak tepat. Trump menilai resolusi tersebut justru melemahkan posisi tawar AS dalam negosiasi dengan Iran. Trump juga mengkritisi 4 senator Partai Republik yang mendukung resolusi.
Pemirsa, Ketua Parlemen Iran Muhammad Baqir Ghalib menyebut nota kesepahaman Islamabad sebagai deklarasi kekalahan Amerika. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran sangat baik dan menyetujui seluruh keinginan Amerika. تفاهم اسلام آباد نیز نه نتیجه فشار و اجبار بلکه حاصل مقاومت و اقتدار ملت شجاع ایران بود. تفاهمی که نشان داد گفتگو زمانی به نتیجه میرسد که طرف مقابل از تحمیل اراده خود بر یک ملت متمدن صرف نظر کرده و حقوق ما را بپذیرد. به همین جهت یادداشت تفاهم اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد. I see that oil just broke the $70 number. Who would have thought that was going to happen? And that's during a war. And Iran is being very nice. They're agreeing to everything that I want. And they have to. Otherwise, we just go back and do what we have to do. Thank you very much. Di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel, pemirsa, Iran berhasil membangun kilang minyak lepas pantai di Teluk Persia. Iran berhasil pasang platform pengolahan lepas pantai seberat 6.200 ton di lapangan minyak Reshadat di Teluk Persia. Platform raksasa ini dipasang mulai tanggal 22 Juni 2026. Platform ini akan menambah kapasitas produksi minyak Iran hingga 35.000 barrel per hari. Rencananya platform ini ditargetkan akan mulai produksi penuh mulai tahun depan. Iran pun diperkirakan akan memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen minyak utama di kawasan Teluk Persia. Kecewa tidak dibantu negara-negara NATO dalam melawan Iran, Amerika Serikat mulai menarik pasukannya dari Jerman. Gelombang pertama yang ditarik terdiri dari 5.000 tentara AS. Secara bergelombang, Amerika Serikat menarik pasukannya dari Jerman. Total pasukan yang akan ditarik berjumlah 5.000 pasukan. Sebelumnya penarikan pasukan oleh Amerika Serikat diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal Mei lalu. Pengumuman itu muncul di tengah memanasnya ketegangan perang di Timur Tengah. Penarikan pasukan merupakan buntut kekecewaan Amerika Serikat atas tindakan negara-negara anggota NATO yang tidak juga membantu mengamankan Selat Hormuz serta membantunya dalam melawan Iran. Hal itu disampaikan langsung Presiden Donald Trump di hadapan Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO. These are bilateral commitments these countries are having with the United States. So this is not, strictly speaking, NATO. But bilateral commitments, they all did what they promised to do. And this led to between 4,000 and 5,000 US planes taking off from Europe. I would argue it would have been very difficult to do Iran without having Europe as a power projection platform for the United States. Delivered again, he's right. There is also reason for disappointment. It is a mixed bag. Well, the big question is, are they paying the 5%? They agreed 6 months ago when we were together to pay 5%. And for the most part, they're not paying. Data per 31 Desember 2025 tercatat ada 36.400 pasukan aktif Amerika Serikat di Jerman. Selain pasukan, Amerika Serikat juga akan mengurangi aset militernya di Eropa, termasuk jet tempur, kapal selam hingga pesawat nirawak atau drone. Seorang anak Palestina, pemirsa, ditangkap oleh pasukan Zionis Israel saat penggerebekan di selatan Nablus, tepi barat pada Rabu waktu setempat. Penangkapan tersebut terekam oleh kamera pengawas. Rekaman kamera pengawas menunjukkan sekelompok tentara Israel menahan seorang anak Palestina bernama Tamim Yusef Sadik saat melakukan penggerebekan di desa Karyut, selatan Nablus. Nampak sejumlah personel bersenjata memasuki rumah dan membawa pergi anak tersebut dari area permukiman dengan mata tertutup. Diketahui operasi penggerebekan tersebut berlangsung pada Rabu pagi waktu setempat. Hingga kini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai alasan penahanan maupun kondisi anak yang ditangkap dalam operasi tersebut. Pasukan Israel, pemirsa, menggelar operasi militer dengan menggerebek kawasan permukiman Kota Tua Nablus, tepi barat Palestina.
Sejumlah personel bersenjata memasuki area permukiman dan menyebar di sejumlah titik strategis. Tak hanya itu, kendaraan militer pasukan Israel nampak bergerak menyisir gang-gang sempit kawasan padat penduduk dan bersejarah bagi masyarakat Palestina. Kehadiran pasukan bersenjata Israel di pemukiman warga mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan kekhawatiran. Sementara itu, pemirsa, Uni Emirat Arab meresmikan pusat medis baru di kota Gaza melalui operasi Chivalrous Night 3 bagi ribuan warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang terdampak akibat serangan Zionis Israel. Di tengah kehancuran akibat perang yang masih berlangsung, operasi Chivalrous Night 3 meresmikan pusat medis Emirates di kota Gaza. Fasilitas kesehatan ini dibangun untuk melayani warga Gaza Utara, salah satu wilayah yang mengalami dampak paling berat sejak pecahnya konflik antara Israel dan Hamas. Sejumlah ruang pelayanan telah dilengkapi peralatan medis modern, perlengkapan kesehatan, serta apotek dengan stok obat-obatan yang memadai. هذا المركز على العديد من الأقسام، يحتوي على قسم للمختبر والأشعة، سيعتني بحالات الأطفال والأمراض الجلدية المنتشرة في قطاع غزة نتيجة البيئة المحيطة من خيام وردم وبيوت مهدمة. سنقدم خدمة صيدلية متكاملة نختص بها بالأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة يعاني المريض جدا في الحصول على أدويته، بعض المرضى يمشي مسافة 2 و3 كيلومتر. اليوم يمتلك المركز عيادة طبية متنقلة، ستتوجه هذه العيادة إلى مراكز الإيواءات ومخيمات النزوح، تقدم الخدمة من لم يستطع أن يصل إلى مركز الإمارات، وعدا أن مركز الإمارات سيصل إليه ويقدم الخدمة الطبية المناسبة إليه. Pusat medis di kota Gaza ini merupakan fasilitas kedua yang dibuka dalam program kemanusiaan tersebut. Setelah sebelumnya, pusat serupa diresmikan di Khan Yunis, Gaza Selatan. Pihak pengelola berharap kehadiran fasilitas baru ini dapat memperkuat sistem layanan kesehatan di Gaza dan membantu meringankan penderitaan warga yang telah berbulan-bulan hidup di tengah konflik dan krisis kemanusiaan. Gedung apartemen Petunia di Los Palos Grandes runtuh bersama banyak bangunan lainnya di Caracas setelah gempa bumi dahsyat mengguncang Venezuela Utara pada hari Rabu. Evakuasi dilakukan dari dalam gedung yang runtuh akibat gempa besar bermagnitudo 7,1 dan 7,5 skala Richter. Ratusan tim darurat menutup area tersebut dan mencari korban selamat. Media internasional melaporkan setidaknya 32 orang tewas dan sekitar 700 orang terluka dengan peringkat bahwa jumlah korban dapat meningkat seiring berlanjutnya operasi penyelamatan dan penilaian kerusakan. Sementara itu, pemirsa, tim penyelamat berhasil mengevakuasi seorang remaja perempuan berusia 14 tahun yang terjebak reruntuhan bangunan di San Bernardino, Caracas. Korban penyandang disabilitas ini dievakuasi menggunakan tandu dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Proses pencarian dan penyelamatan darurat korban terus dilakukan di beberapa bangunan yang alami kerusakan parah. Ya, pemirsa, penumpang berlarian keluar dari Bandara Simon Bolivar saat Venezuela diguncang gempa besar. Hingga kini bandara masih ditutup. Kencangnya goncangan membuat penerbangan di Bandara Simon Bolivar terganggu. Penumpang berlarian keluar dari bandara lantaran gempa merusak sebagian besar bangunan, bahkan atap bandara pun rusak parah. Hingga kini bandara masih ditutup, pesawat pun belum bisa terbang dan mendarat di bandara ini. Acabado totalmente. Observen. Ahorita, los Palos Grandes, voy a la misa. Di kota yang berada di pesisir Venezuela, pemirsa, warga berlarian untuk menyelamatkan diri dari reruntuhan bangunan. Kencangnya goncangan membuat warga dan rumahnya
hingga kompleks apartemen roboh. Hingga kini petugas masih berusaha menyelamatkan warga yang tertimbun bangunan. Sementara Kementerian Luar Negeri Indonesia menginformasikan tidak ada WNI yang menjadi korban gempa. 3 WNI di Venezuela dipastikan selamat. Aquí se cayeron 2 edificios, mire, al lado de la Altamira, Dios mío, que estaban aquí. Ya, gempa bermagnitudo 7,1 dan 7,5 terjadi dalam jangka waktu berdekatan. Pusat gempa berada di sebelah barat Moron yang terletak di sepanjang pantai Karibia. Kencangnya guncangan pemirsa membuat peringatan tsunami berbunyi. Warga pun diminta untuk menjauhi wilayah pesisir. Mierda, ya me quetía. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, marico, vámonos. La familia nosotros, weón. Pasca gempa dahsyat yang melanda Venezuela, Kementerian Luar Negeri menegaskan kondisi seluruh WNI di Venezuela dalam kondisi aman. Menlu juga telah membuka jalur komunikasi darurat untuk memantau situasi. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Caracas telah memastikan bahwa seluruh WNI yang terdata berada di Venezuela, yakni sebanyak 3 orang dalam kondisi aman, selamat, dan sehat. Gedung kantor KBRI Caracas tidak mengalami kerusakan struktural yang berarti dan seluruh staf KBRI dalam keadaan selamat. Jalur komunikasi darurat telah dibuka untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan pemutakhiran kondisi WNI secara berkala. Ya, pemirsa, gempa magnitudo 6,9 mengguncang Jepang. Gempa tidak memicu peringatan tsunami. Gempa mengguncang wilayah utara Jepang pada pagi hari ini, pemirsa, tepatnya lepas pantai wilayah utara Iwate. Kencangnya guncangan membuat layanan kereta cepat Tohoku Shinkansen berhenti beroperasi. Meski pusat gempa terjadi di laut, namun gempa bermagnitudo 6,9 ini tidak berpotensi tsunami. Kepanikan melanda pusat bisnis kota Madrid setelah kebakaran hebat mengguncang salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Spanyol. Kebakaran hebat terjadi di Torre Nueve, salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Spanyol yang berada di kawasan bisnis Cuatro Torres Madrid. Kobaran api dan asap hitam pekat keluar dari lantai 25 gedung setinggi hampir 250 meter tersebut. Menurut laporan, api berasal dari ruang teknis dan pemeliharaan kelistrikan yang berada di lantai 25 bangunan. Asap kemudian menyebar dengan cepat menciptakan kepulan asap raksasa yang terlihat dari berbagai penjuru kota Madrid. Pihak berwenang memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka berat dalam kejadian ini. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Pemirsa, gelombang panas ekstrim yang melanda Perancis memaksa salah satu ikon paling terkenal di dunia, Menara Eiffel, menghentikan operasional lebih awal. Gelombang panas ekstrim yang melanda Perancis memaksa Menara Eiffel ditutup beberapa jam lebih awal. Keputusan ini diambil setelah suhu udara di wilayah Paris dan sekitarnya melonjak hingga melampaui 40 derajat Celcius. Papan pengumuman yang terpasang di pintu masuk menjelaskan bahwa penutupan dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk menjaga keselamatan pengunjung di tengah cuaca yang sangat panas. Banyak warga Paris mendukung keputusan pengelola, mengingat Menara Eiffel setiap harinya dipadati ribuan pengunjung yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat suhu ekstrim. Moi, je pense que c'est bien que la Tour Eiffel soit fermée puisque c'est un endroit qui attire beaucoup de foule. Et par cette forte chaleur, je pense que c'est normal d'essayer d'éviter les foules pour pas qu'il y ait de malaise et pour éviter ça. De toute façon, elle sera ouverte demain matin, donc je pense que c'est bien. Pihak pengelola memastikan seluruh pemegang tiket yang terdampak akan menerima pengembalian dana secara otomatis. Setiap tahun, sekitar 7 juta wisatawan dari berbagai penjuru dunia datang untuk mengunjungi landmark yang menjadi ikon kota Paris tersebut.
Pemirsa, tim Mercy melakukan tinjauan langsung kondisi rumah sakit Jabal Amel, Lebanon Selatan yang hancur akibat serangan Israel. Selain itu, tim Mercy juga membantu menyediakan kebutuhan mendesak bagi para pasien. Tim Mercy meninjau langsung kondisi rumah sakit Jabal Amel di kota Tyre, Lebanon Selatan yang terdampak serangan Zionis Israel pada hari Sabtu. Sejumlah fasilitas seperti laboratorium medis, ruang perawatan intensif atau ICU, dan area parkir mengalami kerusakan berat dengan puing-puing berserakan. Jadi bangunan ini adalah tempat praktek dokter-dokter atau supply juga barang-barang kegiatan medis diletakkan di sini, dan kemudian mereka juga banyak melakukan praktek di gedung ini. Entah kenapa diserang oleh pihak penjajah, tapi yang pasti akibat dari serangan itu juga menimbulkan banyak sekali korban yang berada di sekitar klinik ini, dan kita bisa lihat begitu banyak sekali bangunan-bangunan yang hancur. Selain itu, tim Mercy juga turut membantu petugas medis Lebanon yang menyediakan obat-obatan untuk para pasien. Mereka mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh Rumah Sakit Jabal Amel yang menjadi salah satu pusat layanan medis utama di Lebanon Selatan. Serangan militer Israel dilaporkan menewaskan 4 orang dan melukai 127 orang, dengan sebagian besar korban luka merupakan tenaga medis rumah sakit. Pemirsa, di tengah perundingan Lebanon dan Israel di Washington, Amerika Serikat berkomitmen menjaga kedaulatan Beirut. Sementara itu, isu dukungan Iran terhadap Hizbullah akan dibahas dalam agenda terpisah. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan Washington akan berbicara dengan pemerintah Lebanon terkait berbagai isu. Menurut Rubio, karena Lebanon adalah negara berdaulat, urusan internalnya akan dibahas langsung dengan pemerintah Lebanon, bukan melalui perjanjian Amerika Serikat dan Iran. Rubio mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Lebanon, Joseph Aoun, sebelum ke Uni Emirat Arab di tengah perundingan Lebanon-Israel di Washington. Ia menambahkan isu dukungan Iran terhadap Hizbullah di Lebanon akan dibahas secara terpisah dengan pihak Teheran. Iran peace deal. Well, that process is separate. It's separate because Lebanon is a sovereign country. It has a government. And when it comes to Lebanon, what's happening inside of Lebanon, we're going to negotiate and deal directly with the Lebanese government. I spoke to President Aoun along with the Vice President a few moments ago, spoke to him on Friday. Their people are there now on the ground directly. So the reason why that issue is always... Now, there's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. And so that factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians. But as far as the future of Lebanon belongs to the Lebanese people through their sovereign elected government. Saat ini Lebanon dan Israel telah menjalani perundingan baru di Washington pada 23 hingga 25 Juni. Perundingan tersebut dilakukan untuk mencari solusi atas sejumlah konflik kedua negara. Polisi akan memeriksa kejiwaan Taufik Hidayat, tersangka penganiayaan dan penyekapan kekasihnya YTR. Bang, awas bang, kanan bang. Mundur. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui psikolog tersangka lantaran pola kekerasan yang dilakukan dirinya terhadap korban tergolong ekstrim dan jauh dari perilaku yang lazim terjadi pada sebuah hubungan. Selain akan memeriksa kejiwaan ini, tersangka Taufik telah ditempatkan dalam ruang tahanan khusus yang dilengkapi kamera pengawas selama 24 jam. Rencananya polisi juga akan menggelar prarekonstruksi kasus penganiayaan dan penyekapan ini. Buka sama bajunya dong, Bang. Selanjutnya pemirsa, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Ervan David yang saat ini berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, tempat dirawatnya korban YTR. Ya, selamat sore Ervan, apakah sudah ada keterangan dari pihak rumah sakit terkait dengan kondisi terakhir korban YTR?
Ya, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Setelah beberapa hari dirawat secara intensif, kondisi dari korban bernama Yovita Tri Rezeki atau YTR di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung terus kian membaik. Dan meski demikian, dari informasi yang kami dapatkan dari pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung bahwa korban mengalami beberapa luka permanen di bagian mata dan juga bagian bibir. Dan selain itu juga ada pula luka memar serta luka akibat puntung rokok di beberapa bagian tubuh korban yang masih ada di tubuh korban. Dan selain itu juga pihak dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mengonfirmasi jika korban sudah menjalani terapi duduk setelah kritis beberapa hari akibat penyiksaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Dan selain itu pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung juga akan melakukan operasi plastik setelah korban YTR pulih dari luka yang dialaminya. Namun untuk operasi plastik tersebut kami belum dapat mengonfirmasi kapan akan dilakukan, mengingat saat ini kondisi dari korban YTR masih menjalani perawatan secara intensif. Dan untuk saat ini kondisi ruangan dari korban dijaga secara ketat oleh pihak kepolisian dan juga pihak dari LPSK untuk menjaga ruangan dari korban, yaitu Yovita Tri Rezeki. Dan di samping itu juga ada beberapa anggota DPR RI dan juga pejabat daerah yang sudah menjenguk korban YTR di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, seperti anggota DPR RI Komisi 8 Atalia Praditya dan juga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, di mana Pak Atalia meminta hukuman seberat-beratnya kepada pelaku Taufik Hidayat setelah diciduk oleh Polda Jawa Barat pada Selasa malam kemarin. Sementara untuk Gubernur Jawa Barat meminta warganya agar lebih peduli kepada tetangganya agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Demikian, Ayah, kembali ke Anda. Baik, Evra, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, YTR, korban penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun, berharap pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya. Sementara Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendesak aparat penegak hukum menjerat pelaku dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman terberat. Atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Taufik Hidayat. Terjebak dalam relasi beracun, YTR, seorang perempuan di Bandung, menjadi korban penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun oleh kekasihnya Taufik Hidayat. Siasat licik pelaku terbongkar usai korban ditemukan kritis. Saat ini kondisi korban semakin membaik, berangsur pulih dan telah menjalani sejumlah operasi. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung membentuk tim dokter untuk kebutuhan operasi bedah plastik, penyakit dalam, dan pengobatan luka mata yang diderita korban, termasuk membersihkan sisa-sisa luka bekas penganiayaan pelaku. Korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi, dan saya ingin dihukum seberat mungkin. Jadi yang ngerasain apa yang saya rasain. Sementara Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengapresiasi langkah cepat Polda Jawa Barat menangkap pelaku penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung. Ia mendesak penegak hukum menjerat pelaku dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman terberat. Kasus yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini sangat mengusik rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, saya mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat. Kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut. Hukuman maksimal bagi Taufik Hidayat bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, juga sebagai peringatan yang keras sekaligus efek jera yang nyata bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa. Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal jalannya proses hukum ini hingga tuntas di pengadilan.
Sebelumnya, penyidik Polda Jawa Barat menangkap pelaku Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni 2026. Taufik mengakui semua perbuatannya terhadap korban, menyesali perbuatannya serta bersedia bertanggung jawab. Namun polisi mengungkap adanya potensi kemunculan korban baru dari Taufik. Saat ini petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap Taufik guna menggali informasi terkait kasus penyekapan dan penganiayaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Anyus melaporkan. Tertangkapnya pelaku penyekapan dan penyiksaan pemirsa wanita di sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ternyata atas andil mantan atasan pelaku. Pelaku Taufik Hidayat sempat mendatangi mantan atasannya. Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan berat kekasihnya YTR, berhasil ditangkap tim gabungan Polda Jawa Barat. Keberhasilan polisi dalam menangkap Taufik atas andil Dadang, mantan atasan tersangka. Taufik Hidayat selama 7 hari kerap menelpon Dadang menggunakan nomor berbeda, namun diabaikan Dadang hingga akhirnya Dadang mencari tahu dan mendapatkan informasi kasus yang menjerat Taufik. Sebelum ditangkap polisi, Taufik Hidayat mendatangi rumah mantan atasannya ini di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jadi ya udah gini aja, kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Penangkapan Taufik menjadi perkembangan penting dalam kasus penyekapan dan penganiayaan berat kekasihnya YTR. Terkait dugaan pelecehan, polisi masih terus mendalami mengingat korban masih dalam perawatan. Itulah yang sedang kami gali, sedang kami dalami, karena beberapa keterangan yang sangat minim dari korban, saksi ini masih belum ada kesesuaian. Polda Jawa Barat membentuk Satgas khusus dan membuka pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban Taufik Hidayat untuk segera melapor. Dari Bandung, Jawa Barat, tim kontributor iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemirsa akan mengawal pengobatan korban yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Budi menjanjikan rekonstruksi wajah akibat penganiayaan yang dilakukan tersangka kepada korban. Dan kita akan merawat sampai rekonstruksi. Ini kan terjadi juga wajahnya harus direkonstruksi. Untuk masalah ekonominya itu ditangani oleh pemerintah daerah. Untuk masalah sosialnya itu ditangani oleh Kementerian PPA, ya, Perlindungan Perempuan dan Anak, dan kita bertiga sudah berkoordinasi. Ya. Saya pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan merasa sangat sedih. Ya. Harusnya hal-hal ini tidak terjadi lah di Indonesia. Selain masih melakukan penggalangan bantuan dana, pemirsa, pengacara kondang Hotman Paris juga mengundang siapapun yang pernah menjadi korban kebrutalan dan keganasan Taufik Hidayat agar segera menghubunginya. Jadi beratusan juta penduduk Indonesia sudah waktunya semuanya bersama. Penggalangan dana untuk korban penyekapan dan penganiayaan sadis di Bandung, Jawa Barat. Hotman Paris sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 700 juta rupiah. Ia berjanji semua dana yang dikumpulkan nantinya akan diserahkan secara langsung kepada YTR untuk memulai hidup setelah keluar dari rumah sakit. Melalui tim Hotman 911, Hotman Paris mengundang jika ada korban-korban lain yang pernah menjadi keganasan dan kebrutalan Taufik Hidayat. Kita juga membuka hotline pengaduan, kemarin juga sudah kita sampaikan ke rekan-rekan media di 08 satunya 8 kali 79. Di situ kita membuka pengaduan untuk korban yang mungkin takut untuk melapor, nanti akan bisa kita dampingi untuk kasus ini.
mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menghadapi sidang dakwaan perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Heri menghadapi 4 dakwaan berlapis. Dalam sidang, jaksa mengungkap adik Heri Susanto menjadi perantara sebagian suap. Heri diduga menerima 4,8 miliar rupiah serta sebuah rumah berkaitan dengan penerbitan laporan hasil pemeriksaan ombudsman yang dinilai menguntungkan sejumlah perusahaan tambang. Salah satunya terkait perhitungan penerimaan negara bukan pajak yang melibatkan perusahaan tambang nikel. Mantan Ketua Ombudsman ini terancam 20 tahun penjara. Perbuatan semua didakwakan tadi adalah, bagi kami itu adalah pengkhianatan terhadap amanat reformasi. Dan jaksa, insya Allah kami konsisten untuk tetap berdiri tegak menegakkan amanat reformasi. Sidang pra-peradilan Roy Suryo, pemirsa, tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo akan digelar pada Senin pekan depan. Tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait penggeledahan dan penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sidang pra-peradilan Roy Suryo diagendakan digelar pada Senin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 29 Juni. Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan, menilai langkah Roy Suryo CS mengajukan pra-peradilan sebagai sesuatu yang janggal dan memiliki agenda politik tersendiri. Sementara kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozinuddin menyebut pra-peradilan sebagai langkah pencegahan saja dan bisa dicabut. Pihaknya pun kini bersiap menjalani pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini ada apa ini? Apa yang mau digunakan oleh putusan Prapit ini? Apakah ini pintu masuk atau ada sesuatu di sini untuk digunakan putusan ini? Jadi saya melihat bahwa ini tidak ada relevansi Presiden digugat. Ada apa kok Presiden ikut digugat gitu loh? Baik. Ya kan ada agenda tersendiri ini, Mbak Diandra. Kalau saya lihat dari perspektif politik ini ada politiknya. Ini sudah tidak murni lagi hukum. Kenapa? Karena kalau bicara hukum, Mbak Diandra, ngapain kita menggugat Prapit ketika klien kita sudah berada di luar, gitu loh. Nah, saya lebih fokus kepada apakah ini bagian dari upaya setelah melakukan mendapatkan penangguhan. Tidak, ini kan sudah diajukan, yang itu sifatnya preparansi ya. Jaga-jaga sebagaimana Dr. Tifa akhirnya sudah melakukan proses pembatalan atau rencana untuk melakukan pencabutan, dan itu teknis saja. Nanti pada panggilan pertama ketika para pihak dihadirkan dan akan ada pencabutan ya bisa dicabut, tapi kalaupun mau lanjut ya tinggal lanjut, itu teknis saja. Tapi saya ingin mempersiapkan kita, publik, masyarakat kepada pokok perkaranya, yakni pembuktian kasus ijazah palsu yang memang sudah ditunjuk pengadilannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sehingga ada dua hal yang mungkin terjadi, bisa saja nanti berkas dilimpahkan sehingga proses pra peradilan dengan gugur karena pokok materinya sudah menjadi satu kesatuan yang sedang diproses di perkara pokok, atau yang kedua memang nanti bisa menunggu pra peradilan sampai ada putusan sepanjang tidak ada proses pencabutan di tengah jalan. Sebelumnya, 2 tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan. Kejaksaan Negeri menangguhkan penahanan keduanya. Ya, sementara itu pemirsa, tersangka pencemaran nama baik ijazah Jokowi Dr. Tifa mencabut permohonan pra-peradilan atas penangkapan oleh Polda Metro Jaya. Pembatalan gugatan pra-peradilan ini dilakukan seiring dengan keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadapnya. Tersangka dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Tifauziat Yasuma atau Dr. Tifa, mencabut gugatan pra-peradilan atas penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini ia ungkapkan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu sore. Dr. Tifa menyebut surat pembatalan pengajuan pra-peradilannya telah dikirimkan ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 19 Juni lalu.
Pembatalan gugatan dilakukan seiring dengan keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadapnya, sehingga permohonan pra-peradilan menjadi tidak relevan. Persoalan pra-peradilan, ya, kami sudah memasukkan surat permohonan untuk pra-peradilan, tetapi kemudian mengingat dari perkembangan situasi, ya, di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan, ya, pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Saat ini pihaknya bersama tim kuasa hukum akan fokus mempersiapkan proses persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur beberapa waktu mendatang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sadu Santo, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan relawan MBG menggelar aksi Long March mendukung program makan bergizi gratis di Bangkalan, Jawa Timur. Aksi serupa juga dilakukan oleh ribuan karyawan SPPG di depan kantor DPRD Jawa Barat. Dengan membawa berbagai poster dan spanduk, ribuan massa aksi yang didominasi emak-emak relawan program makan bergizi gratis melakukan long march dari Stadion Gelora Bangkalan ke kantor pemerintah kabupaten setempat. Mereka mendukung program makan bergizi gratis yang sudah berjalan saat ini di Bangkalan, Jawa Timur. Aksi ini juga diikuti oleh para karyawan SPPG, supplier hingga mitra atau pemilik dapur MBG. Dalam orasinya, program MBG menurut mereka telah memberikan lapangan kerja pada ribuan warga Bangkalan dan bisa menyerap hasil pertanian maupun peternakan yang menyuplai kebutuhan setiap dapur MBG. Dukungan keberlanjutan program nasional tersebut juga disuarakan keras para mama yang mengaku bisa membantu penghidupan keluarganya. Aksi serupa juga digelar oleh ribuan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di depan kantor DPRD Jawa Barat, Kota Bandung. Dalam tuntutannya, massa aksi meminta pemerintah untuk mengevaluasi Badan Gizi Nasional serta menangkap koruptor di lingkaran BGN. Meski demikian, para relawan juga menuntut pemerintah agar tidak membubarkan program MBG serta tidak menutup sepihak SPPG. Menurut para relawan, jika SPPG dibubarkan, dampaknya akan ada PHK massal hingga membuat angka pengangguran semakin meningkat. Dari Bangkalan, Jawa Timur dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Lampung Kamis pagi. Masa aksi meminta program MBG dievaluasi. Oke, saya minta tolong tertib kawan-kawan. Oke, Ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Lampung Kamis pagi. Dengan membawa berbagai poster tuntutan, massa menilai program yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi nasional justru berpotensi menjadi ladang penyaluran kepentingan kelompok tertentu serta membuka celah penyimpangan anggaran hingga ke tingkat daerah. Dalam orasinya, para demonstran mempertanyakan prioritas pemerintah yang menggelontorkan anggaran besar untuk program makan bergizi gratis di tengah beragam persoalan mendesak yang masih dihadapi rakyat, mulai dari akses kesehatan, biaya pendidikan, hingga keterbatasan lapangan pekerjaan.
Tidak hanya itu, massa juga mendesak aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi dan mengusut secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program makan bergizi gratis. Bahwa masyarakat lebih perlu jaminan kesehatan yang ada di Provinsi Lampung. Bahwa masyarakat lebih penting untuk melaksanakan pendidikan yang layak di Provinsi Lampung. Semangat kawan-kawan. Aksi tersebut berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa pun berjanji akan terus mengawal dan menyuarakan tuntutan mereka hingga pemerintah memberikan jawaban atas kritik yang muncul terhadap program MBG. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menyayangkan adanya oknum mahasiswa yang menerima uang sogokan terkait unjuk rasa mendesak perbaikan ekonomi. Sementara terkait pidato Presiden Prabowo soal adanya pihak yang membayar unjuk rasa, Mahfud meminta Prabowo menunjuk langsung siapa pihak yang dimaksud. Terkait uang itu memang saya terima. Mahfud MD menyayangkan adanya oknum mahasiswa yang menerima sogokan agar tidak menggelar unjuk rasa. Ia berharap mahasiswa tidak terpecah dan tetap konsisten memperjuangkan perbaikan negara. Sementara terkait pidato Presiden Prabowo soal adanya pihak yang membayar unjuk rasa, Mahfud meminta Presiden menunjuk langsung siapa pihak yang dimaksud. Saya nggak tahu, mungkin yang dibayar siapa. Yang bayar kelompok tertentu kan selama ini yang diduga bukan orang swasta ya, orang dalam, ya kan? Yang mungkin, tapi nggak tahu mestinya ya bawa umumkan aja siapa sih yang dibayar, siapa yang membayar. Sampai saya nggak tahu siapa yang dimaksud, nggak tahu saya siapa yang dimaksud. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan kritik yang disampaikan mahasiswa selama ini umumnya dilakukan secara terbuka dengan menyebut kebijakan maupun institusi yang menjadi sasaran kritik. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, Presiden Prabowo memberi peringatan kepada pihak yang suka membayar demo. Presiden menyatakan harusnya bangsa ini kompak karena kita sedang bersaing dengan negara-negara lain. Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka itu, saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak ada bayar demo, ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tio Ardianto, pemirsa, siap memberikan keterangan ke polisi. Tio sebelumnya dilaporkan oleh Garda Prabowo atas dugaan penghinaan kepada Presiden dan pengacara Firdaus Oiwobo. Meski belum menerima panggilan polisi, Tio mengaku tidak gentar atas laporan yang dilayangkan padanya. Tio mengaku akan tetap kritis terhadap pemerintah. Ia juga mengaku menerima tawaran bantuan pendampingan hukum dari berbagai pihak sebagai wujud solidaritas warga sipil dalam membela demokrasi. Tio bahkan merespon satir laporan terhadap dirinya. Teman-teman sekalian, saya pribadi memandang bahwa momentum ini memang bagus sekali untuk mereka yang ingin mempersembahkan loyalitasnya kepada Pak Presiden Prabowo. Dan ini saya kira dimanfaatkan dengan baik oleh mereka yang melaporkan saya.
Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan mulai keliling Indonesia pada hari Jumat besok. Provinsi Lampung menjadi tujuan pertama dalam safarinya ini. Pagi, Pak. Tamunya banyak ini, Pak. Apa, Pak? Presiden ke-7 Republik Indonesia mengaku akan memulai agenda safari keliling Indonesia pada hari Jumat 26 Juni 2026. Provinsi Lampung akan menjadi tujuan pertamanya. Jokowi menyampaikan dirinya akan berangkat ke Lampung pada Jumat pagi. Diketahui Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung selama 3 hari, mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Dalam agenda tersebut, Jokowi akan mengunjungi sedikitnya 7 kabupaten dan kota di Lampung. Sementara itu hingga Kamis siang, Jokowi masih menerima tamu seperti biasa di kediamannya dan melayani warga yang ingin berfoto dengan dirinya. Sebelumnya rencana Jokowi keliling Indonesia sempat ia ungkapkan sejak akhir Mei lalu. Ia menyebut akan melakukan safari kerja keliling Indonesia setelah kondisi kesehatannya pulih 100%. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Lima toko di kawasan perumahan Pesona Anggrek, Kota Bekasi, Jawa Barat, ludes dilalap si jago merah. Kobaran api dan asap hitam membubung tinggi dan membuat panik warga sekitar. Kobaran dekat rumah aku persis, ya Allah, belakang rumah aku persis. Petugas pemadam yang tiba di lokasi pun berupaya untuk memadamkan api. Api pertama kali terlihat dari sebuah toko kelontong yang diduga merambat ke 4 toko lainnya yang dalam kondisi tutup. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 1,5 jam dengan 5 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 rescue yang dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, kerugian materi pun masih dalam pendataan. Petugas kepolisian masih terus mendalami penyebab pasti kebakaran ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad seorang wanita diduga ASN ditemukan warga di dalam sebuah mobil dinas di Bandara Juanda, Jawa Timur. Korban diduga bekerja di Pemkab Bangkalan. Usai diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara, jenazah wanita yang ditemukan dalam mobil dinas dibawa ke rumah duka di Melaja, Kabupaten Bangkalan, Kamis dini hari. Menurut kuasa hukum keluarga korban ditemukan dalam kondisi pembusukan lanjutan di kursi depan dengan kondisi mobil dinasnya terkunci dari luar di area parkir Bandara Juanda, Surabaya. Kuasa hukum juga mengaku telah mengecek CCTV parkiran Bandara Juanda. Dari rekaman CCTV, mobil korban masuk parkiran sejak Sabtu. Pengacara menduga ada pidana dalam kematian korban. Setelah dicek data parkirnya, mobil tersebut itu masuk pada pukul 16.00 hari Sabtu. Dan sudah dicek juga CCTV semua, ternyata ada yang membawa masuk. Ada orang lain yang mengambil tiket dari kursi pengemudi, kelihatan semua ada di situ. Setelah itu, baiklah kita simpulkan itu terjadi peristiwa pidana, dan kita, karena dugaan kami itu saat dibawa masuk ke bandara itu Ibu Ruli dalam keadaan sudah meninggal. Bukan, Pak. Diduga meninggal, melahirkan di dalam, diduga ini masih. Sebelumnya, sesosok jasad wanita ditemukan warga di dalam mobil terparkir di Bandara Juanda, Jawa Timur. Korban diduga merupakan seorang ASN, bagian dari Pemkab Bangkalan. Pemkab Bangkalan juga menyebut adanya salah satu sekretaris mereka yang tidak masuk kerja sejak Kamis pekan lalu tanpa adanya kabar. Seorang pria tega membakar kekasihnya hingga meninggal dunia karena cemburu di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Seorang pria di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah tega membakar kekasihnya hingga meninggal dunia.
Usai melakukan aksinya, pelaku buron selama 6 hari, namun dengan cepat polisi tangkap pelaku. Motif pelaku melakukan pembakaran terhadap kekasihnya karena rasa cemburu dan tidak rela korban menjalin hubungan dengan pria lain. Korban yang sempat menjalani perawatan intensif selama 10 hari akhirnya meninggal dunia akibat luka bakar mencapai 80%. Polisi sita barang bukti sebatang kayu dan jerigen berisi bensin untuk membakar korban. Diduga mempunyai hubungan tinggal bersama dengan korban yang kemudian diputuskan oleh korban dan tersangka tidak terima hal tersebut, sehingga kemudian tersangka melakukan hal yang tadi saya sampaikan. Itu kenapa, Bang? Cemburu buta itu aja loh. Cemburu? Iya. Emang korban dekat sama orang lain? Ya begitu. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Dakwan, iNews melaporkan. Ya, berniat mengejar pelaku pencurian motor, seorang pemuda di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur meninggal dunia usai tertabrak minibus. Ironisnya, pelaku yang sempat terjatuh berhasil kabur ditolong dua rekannya yang datang menjemput. Kecelakaan yang melibatkan 2 motor dan 1 mobil ini terjadi di Desa Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu malam. 1 pengemudi motor dinyatakan tewas. Menurut warga, 2 motor yang terlibat kecelakaan adalah warga yang mencoba mengejar pelaku pencurian motor. Korban yang tewas sebelumnya mendapati motor yang terparkir di depan rumahnya digondol 3 orang pelaku dan coba melakukan pengejaran. Naas motor korban bertabrakan dengan motor pelaku hingga keduanya terjatuh dan tertabrak mobil dari arah berlawanan. Korban sempat mengetahui dan dikejar saat di Pembidan Tutur, korban mengalami kecelakaan, menabrak remek dan mengakibatkan korban meninggal dunia. 1 pelaku sempat diamankan warga setelah kecelakaan, namun 2 rekan pelaku datang mengaku sebagai keluarga dan ketiganya berhasil kabur sebelum petugas datang. Polisi kini memeriksa sejumlah saksi serta menelusuri rekaman CCTV untuk mengejar keberadaan para pelaku yang buron. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Penertiban PKL di kawasan wisata Danau Cimpago, Padang Barat, Kota Padang oleh petugas Satpol PP berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang menolak dan melakukan perlawanan saat lapaknya dibongkar petugas. Penertiban PKL di kawasan wisata Pantai Cimpago, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat membuat geram para pedagang. Sebagian dari pedagang histeris dan mengamuk saat bangunan lapaknya dibongkar oleh petugas Satpol PP. Bahkan beberapa pedagang berani mengusir petugas yang hendak melakukan pembongkaran. Mereka protes dan menolak lapaknya ditertibkan oleh petugas Satpol PP. Iya, betul dia karena dia. Tolong digoreng dia kum dia. Walaupun para pedagang ini meminta waktu 3 hari untuk membongkar sendiri lapaknya, namun petugas tetap melakukan pembongkarannya. Penertiban ini dilakukan karena pedagang diketahui melanggar aturan dengan memodifikasi warung fasilitas pemerintah, sehingga dinilai merusak estetika dan keindahan kawasan wisata Pantai Cimpago. Pihak Satpol PP menegaskan, sebelum tindakan tegas ini diambil, para pedagang sudah diberikan surat peringatan namun tidak diindahkan. Penertiban dilakukan agar area kawasan wisata Pantai Cimpago, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat tertib, bersih, dan nyaman bagi para pengunjung. Kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 mobil terjadi di Jalan Celilitan Besar, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis dini hari. Diduga kecelakaan terjadi karena salah satu pengemudi mobil berkendara dalam kondisi mengantuk. Beginilah kondisi 2 mobil usai bertabrakan adu banteng di Jalan Celilitan Besar, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Tabrakan melibatkan mobil pickup dengan minibus yang melaju dari arah berlawanan. Peristiwa bermula saat mobil pickup yang mengangkut ikan melaju dari arah Halim menuju Cililitan. Dari arah berlawanan, datang minibus yang melaju kencang dan langsung menabrak pickup. Dugaan sementara, supir bus mengantuk hingga tak menguasai laju dan jarak aman kendaraan. Jadi tadi ada mobil Grand Max dari pasar, terus ada Avanza putih dari PGC. Nah, tadi pengakuan dari supirnya, dia bilang ngantuk, terus langsung ngadu banteng gitu bang. Jadi ya cepet banget tadi soal bang. Ini juga belum lama tadi bang. Jadi juga sopir mengantuk bang ya? Ya tadi dia bilang ngantuk. Dan dia bilang sempat hilang sebentar gitu loh, langsung tabrak. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun guna penyelidikan lebih lanjut, kedua supir dan kendaraan dibawa ke unit Laka Lantas Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Dan Helbi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang pemilik kios fotokopi menjadi predator dengan mencabuli seorang bocah di Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi pelaku terungkap usai video asusila terkirim ke ponsel orang tua korban hingga dilaporkan ke polisi. Warga digegerkan dengan beredarnya video penyimpangan seks predator anak yang merupakan pemilik kios fotokopi F alias Ikim 30 tahun di kawasan Cibanteng, Ciampea, Kabupaten Bogor. Modus pelaku dengan iming-iming pinjaman HP pada seorang bocah SD. Kasus terungkap usai pelaku menghubungi ponsel orang tua korban. Pelaku menanyakan korban karena tidak pernah datang lagi menemui pelaku hingga dijawab ibu korban. Tak diduga pelaku malah mengirim video mesum hingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Catatan jam arah ke polisian itu dari usia kelas 4, kelas 5 SD sampai kelas 6 dan itu sudah dilakukannya itu 4 kali. Video asusila pun menjadi barang bukti dan kasus ini masih didalami Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, petugas berhasil menggagalkan upaya penyeludupan 12 paket narkoba ke dalam lapas narkotika kelas 2A Cipinang, Jakarta Timur. Modus yang digunakan pelaku menyembunyikan barang haram tersebut di dalam makanan olahan cumi-cumi. Aksi penyelundupan 12 paket sabu terbongkar saat petugas menemukan benda mencurigakan yang berada di dalam masakan cumi yang diantar dua orang pria saat jam besuk. Kedua pelaku berinisial K dan RP tak berkutik, berencana mengantarkan 12 paket sabu tersebut ke salah satu warga binaan lapas. Keduanya mengaku baru satu kali menyelundupkan paket sabu dengan upah sebesar Rp500.000. Sabu tersebut diduga berasal dari jaringan pengedar narkoba di wilayah Jakarta Utara. Jaringan ini menggunakan modus titipan melalui kurir untuk diedarkan di dalam lapas. Jam 9:15, dua orang pengunjung yang akan mengunjungi warga binaan melalui pendaftaran, kemudian kami lakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya, yaitu berupa makanan, oseng-oseng cumi, nasi dan sebagainya. Ternyata setelah kita periksa di makanan tersebut, ada barang yang diduga narkoba. Dua pelaku yang berhasil diamankan langsung diserahkan ke Mapolres Jakarta Timur guna pemeriksaan lebih lanjut. Gelombang panas ekstrim saat ini tengah menerpa sejumlah negara di Eropa hingga menelan ratusan korban jiwa. Kendati Indonesia bukan termasuk negara yang diterpa gelombang panas, BMKG menyebut suhu panas ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia merupakan variasi cuaca normal. Gelombang panas saat ini tengah menerpa sebagian besar negara-negara Eropa. Terparah terjadi di Spanyol yang suhunya bisa mencapai 42 derajat Celcius. Otoritas setempat menyebut sebanyak 212 orang dilaporkan tewas terkait gelombang panas di Spanyol. Kendati Indonesia bukan termasuk negara yang diterpa gelombang panas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut suhu panas ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia merupakan variasi cuaca normal. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya tutupan awan dan gerak semu matahari. Suhu panas ekstrim di Indonesia bisa juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan antara lain
Cuaca panas dapat memicu dehidrasi, heat stroke atau serangan panas, hingga iritasi kulit. Gejalanya antara lain kelelahan, kulit kering, dan perubahan warna urin menjadi lebih pekat. Berikutnya, suhu tinggi juga dapat memicu migrain atau sakit kepala sebelah. Selain itu juga berpotensi menimbulkan panas dalam dan demam tinggi. Disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan terutama pada siang hari. Konsumsi air putih yang cukup juga diperlukan dan menghindari juga makanan pedas dan berminyak. Gedung apartemen Petunia di Los Palace Grandes runtuh bersama banyak bangunan lain di Caracas setelah gempa bumi dahsyat mengguncang Venezuela Utara pada hari Rabu. Evakuasi dilakukan dari dalam gedung yang runtuh akibat gempa besar bermagnitudo 7,1 dan 7,5 skala Richter. Ratusan tim darurat menutup area tersebut dan mencari korban selamat. Media internasional melaporkan setidaknya 32 orang tewas dan sekitar 700 orang terluka. Dengan peringatan bahwa jumlah korban dapat meningkat seiring berlanjutnya operasi penyelamatan. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi seorang remaja perempuan berusia 14 tahun yang terjebak reruntuhan bangunan di San Bernardino, Caracas. Korban penyandang disabilitas ini dievakuasi menggunakan tandu dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Proses pencarian dan penyelamatan darurat korban terus dilakukan di beberapa bangunan yang mengalami kerusakan parah. Penumpang berlarian keluar dari Bandara Simon Bolivar saat Venezuela diguncang gempa besar dan hingga kini bandara masih ditutup. Ya pemirsa, inilah kencangnya goncangan gempa yang membuat penerbangan di Bandara Simon Bolivar terganggu. Nampak penumpang berlarian keluar dari bandara lantaran gempa merusak sebagian besar bangunan. Akan kita lihat ini atap bandara pun rusak parah dan puing-puing di area bandara nampak sangat hancur dan hingga kini bandara masih ditutup. Pesawat pun belum bisa terbang dan mendarat di bandara ini. Ayudamos a sacar a la gente. Ahorita los palos grandes, voy a la misa y el semáforo se pone. Sementara itu pemirsa, di kota yang berada di pesisir Venezuela, nampak warga berlarian dan juga berada di jalan-jalan untuk menyelamatkan diri dari runtuhan bangunan. Ini kencangnya guncangan membuat rumah warga hingga apartemen roboh. Dan hingga kini petugas masih berusaha menyelamatkan warga yang tertimbun bangunan. Dan Kementerian Luar Negeri Indonesia menginformasikan hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban gempa. 3 WNI di Venezuela dipastikan selamat. Ya, gempa bermagnitudo 7,1 dan 7,5 terjadi dalam jangka waktu berdekatan. Pusat gempa yang berada di sebelah barat Moron yang terletak di sepanjang pantai Karibia. Kencangnya guncangan membuat peringatan tsunami berbunyi. Warga pun diminta untuk menjauhi wilayah pesisir. La familia nosotros, weón. Ini esa vaina. Ya, pasca gempa dahsyat yang melanda Venezuela, Kementerian Luar Negeri menegaskan kondisi seluruh WNI di Venezuela dalam kondisi aman. Kemenlu juga telah membuka jalur komunikasi darurat untuk memantau situasi. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Caracas telah memastikan bahwa seluruh WNI yang terdata berada di Venezuela, yakni sebanyak 3 orang dalam kondisi aman, selamat, dan sehat. Gedung kantor KBRI Caracas tidak mengalami kerusakan struktural yang berarti dan seluruh staf KBRI dalam keadaan selamat.
Jalur komunikasi darurat telah dibuka untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan pemutakhiran kondisi WNI secara berkala. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan tegas mengatakan Israel telah mengabaikan seruan dari sekutu untuk tidak memperluas operasi militernya. Netanyahu siap ambil jalur militer secara mandiri karena Israel tidak terikat pada kesepakatan internasional apapun. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan percaya diri mengatakan Israel telah mengabaikan seruan dari sekutu untuk tidak memperluas operasi militer di Gaza, Lebanon, dan Iran. Alasannya bahwa tindakan tegas telah mencegah Iran memperoleh senjata nuklir dan memperkuat keamanan jangka panjang Israel. Netanyahu siap ambil jalur militer secara mandiri dan menegaskan bahwa Israel tidak terikat pada kesepakatan internasional apapun. אמרתי לו, אנחנו הולכים לאיראן, כי אני לא מחכה שהצוררים עלינו, הצוררים שמכריזים בריש גלי שהם רוצים להשמיד אותנו, גם FN דרך אגב לא נותנים, אבל אותנו קודם. לא ייתן שזה יקרה. ולכן אנחנו פועלים. אני לא ביקשתי רשות, אני פשוט הודעתי על התוכנית שלנו. Israel tetap bersikeras untuk melancarkan serangan dan mempertahankan operasi militernya terhadap Iran, meski mendapat seruan menahan diri maupun kesepakatan yang dicapai pihak AS dan Iran. Presiden Amerika Serikat membantah serangan rudal yang menewaskan ratusan siswa SD di Minab, Iran merupakan rudal milik Amerika. Serangan terjadi di saat kondisi saling serang dengan banyaknya rudal yang digunakan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku belum membaca hasil laporan investigasi terkait serangan rudal yang menewaskan 100 lebih orang termasuk puluhan siswa SD di Minab, Iran. Keluarga korban Minab mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawaban rudal siapa yang menewaskan anak-anak mereka. Pasalnya Amerika membantah serangan ke Minab meski penyelidikan internal awal pada Maret menunjukkan kemungkinan pasukan AS bertanggung jawab atas serangan fatal ini. I don't know that they're ever going to solve that problem. And you can ask Pete, but I don't know that they're ever. They're going to say it was one of our missiles. Pete, I don't know that they're ever going to solve that problem in terms of whose fault was it, because there were missiles flying all over the place, and it's horrible what happened. But there were missiles flying all over the place, and somebody said it was our missile. Well, maybe it wasn't our missile, but I've seen nothing to. Serangan rudal menyasar sekolah SD Putri di Minab, Iran pada hari pertama perang 28 Februari. Serangan menewaskan lebih dari 100 orang ini mayoritas merupakan siswi sekolah dasar, sementara korban orang dewasa merupakan tenaga pengajar dan orang tua siswa. Serangan terjadi pagi hari saat orang tua mengantar anak ke sekolah. Dari rekaman video amatir warga, rudal yang jatuh tepat di sekolah Putri Minab diduga merupakan rudal Tomahawk. Beragam spekulasi beredar kala itu yang menyebutkan rudal tersebut milik Amerika. Hukum humaniter internasional melindungi dan melarang sekolah menjadi target serangan. Polisi akan memeriksa kejiwaan Taufik Hidayat, tersangka penganiayaan dan penyekapan kekasihnya YTR. Bang, awas bang, kanan bang. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui psikologi tersangka lantaran pola kekerasan yang dilakukan dirinya terhadap korban tergolong ekstrim dan jauh dari perilaku yang lazim terjadi pada sebuah hubungan. Selain akan memeriksa kejiwaan, tersangka Taufik telah ditempatkan dalam ruang tahanan khusus yang dilengkapi kamera pengawas selama 24 jam. Rencananya, polisi juga akan menggelar prarekonstruksi kasus penganiayaan dan penyekapan ini. Masker buka, masker. Buka sama bajunya dong, Bang. YTR korban penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun berharap pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya. Sementara Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendesak aparat penegak hukum menjerat pelaku dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman terberat. Atas nama siapa? Taufik.
Topik siapa? Topik Hidayat, Pak. Topik Hidayat. Terjebak dalam relasi beracun, YTR, seorang perempuan di Bandung, menjadi korban penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun oleh kekasihnya Taufik Hidayat. Siasat licik pelaku terbongkar usai korban ditemukan kritis. Saat ini kondisi korban semakin membaik, berangsur pulih dan telah menjalani sejumlah operasi. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung membentuk tim dokter untuk kebutuhan operasi bedah plastik, penyakit dalam, dan pengobatan luka mata yang diderita korban, termasuk membersihkan sisa-sisa luka bekas penganiayaan pelaku. Korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi, dan saya ingin dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Sementara Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengapresiasi langkah cepat Polda Jawa Barat menangkap pelaku penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung. Ia mendesak penegak hukum menjerat pelaku dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman terberat. Kasus yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini sangat mengusik rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, saya mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat. Kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut. Hukuman maksimal bagi Taufik Hidayat bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, juga sebagai peringatan yang keras sekaligus efek jera yang nyata bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa. Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal jalannya proses hukum ini hingga tuntas di pengadilan. Sebelumnya, penyidik Polda Jawa Barat menangkap pelaku Taufik Hidayat pada Selasa 23 Juni 2026. Taufik mengakui semua perbuatannya terhadap korban, menyesali perbuatannya, serta bersedia bertanggung jawab. Namun polisi mengungkap adanya potensi kemunculan korban baru dari Taufik. Saat ini petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap Taufik guna menggali informasi terkait kasus penyekapan dan penganiayaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Anyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang pra-peradilan Roy Suryo tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo akan digelar Senin pekan depan. Kuasa hukum Jokowi menilai langkah Roy Suryo CS mengajukan pra-peradilan sebagai sesuatu yang janggal dan memiliki agenda politik tersendiri. Tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait penggeledahan dan penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sidang pra-peradilan Roy Suryo diagendakan digelar pada Senin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 29 Juni. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menilai langkah Roy Suryo CS mengajukan pra-peradilan sebagai sesuatu yang janggal dan memiliki agenda politik tersendiri. Sementara kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozinuddin menyebut pra-peradilan sebagai langkah pencegahan saja dan bisa dicabut. Pihaknya pun kini bersiap menjalani pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini ada apa ini? Apa yang mau digunakan oleh putusan Prapit ini? Apakah ini pintu masuk atau ada sesuatu di sini untuk digunakan putusan ini? Jadi saya melihat bahwa ini tidak ada relevansi Presiden digugat. Ada apa kok Presiden ikut digugat gitu loh? Baik. Ya kan ada agenda tersendiri ini, Mbak Diandra. Kalau saya lihat dari perspektif politik ini ada politiknya. Ini sudah tidak murni lagi hukum. Kenapa? Karena kalau bicara hukum, Mbak Diandra, ngapain kita menggugat Prapit ketika klien kita sudah berada di luar, gitu loh.
Nah, saya lebih fokus kepada apakah ini bagian dari upaya setelah melakukan mendapatkan penangguhan. Tidak, ini kan sudah diajukan, yang itu sifatnya preparansi ya. Jaga-jaga sebagaimana Dr. Tifa akhirnya sudah melakukan proses pembatalan atau rencana untuk melakukan pencabutan, dan itu teknis saja. Nanti pada panggilan pertama ketika para pihak dihadirkan dan akan ada pencabutan ya bisa dicabut, tapi kalaupun mau lanjut ya tinggal lanjut, itu teknis saja. Tapi saya ingin mempersiapkan kita publik masyarakat kepada pokok perkaranya, yakni pembuktian kasus ijazah palsu yang memang sudah ditunjuk pengadilannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sehingga ada dua hal yang mungkin terjadi, bisa saja nanti berkas dilimpahkan sehingga proses pra peradilan dengan gugur karena pokok materinya sudah menjadi satu kesatuan yang sedang diproses di perkara pokok, atau yang kedua memang nanti bisa menunggu pra peradilan sampai ada putusan sepanjang tidak ada proses pencabutan di tengah jalan. Sebelumnya, 2 tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan. Kejaksaan Negeri menangguhkan penahanan keduanya. Tersangka pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Dr. Tifa, mencabut permohonan pra-peradilan atas penangkapan oleh Polda Metro Jaya. Pembatalan gugatan pra-peradilan ini dilakukan seiring dengan keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadapnya. Tersangka dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ijazah Jokowi, Tifa Yasuma atau Dr. Tifa, mencabut gugatan pra-peradilan atas penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini ia ungkapkan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu sore. Dr. Tifa menyebut surat pembatalan pengajuan pra-peradilannya telah dikirimkan ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 19 Juni lalu. Pembatalan gugatan dilakukan seiring dengan keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadapnya, sehingga permohonan pra-peradilan menjadi tidak relevan. Persoalan pra-peradilan, ya, kami sudah memasukkan surat permohonan untuk pra-peradilan, tetapi kemudian mengingat dari perkembangan situasi ya, di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026, saya tidak ditahan ya pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Saat ini pihaknya bersama tim kuasa hukum akan fokus mempersiapkan proses persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah Jokowi yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur beberapa waktu mendatang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sadu Santo, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan mulai keliling Indonesia hari Jumat besok. Provinsi Lampung menjadi tujuan pertama dalam safarinya ini. Pagi, Pak. Tamunya banyak ini, Pak. Presiden ke-7 Republik Indonesia mengaku akan memulai agenda safari keliling Indonesia pada hari Jumat 26 Juni 2026. Provinsi Lampung akan menjadi tujuan pertamanya. Jokowi menyampaikan dirinya akan berangkat ke Lampung pada Jumat pagi. Diketahui Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung selama 3 hari, mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Dalam agenda tersebut, Jokowi akan mengunjungi sedikitnya 7 kabupaten dan kota di Lampung. Sementara itu hingga Kamis siang, Jokowi masih menerima tamu seperti biasa di kediamannya dan melayani warga yang ingin berfoto dengan dirinya. Sebelumnya rencana Jokowi keliling Indonesia sempat ia ungkapkan sejak akhir Mei lalu. Ia menyebut akan melakukan safari kerja keliling Indonesia setelah kondisi kesehatannya pulih 100%. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Program Beauty with a Purpose atau BWAP Miss Indonesia kembali menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Program tersebut hadir melalui penyediaan listrik tenaga surya untuk 310 warga di wilayah terpencil
Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur yang bersyukur kini dapat menikmati akses listrik untuk mendukung kehidupannya sehari-hari. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti proyek BWAP oleh Eksekutif Chairwoman MNC Group and Founder Miss Indonesia Liliana Tanusudibyo bersama Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca di Jakarta. Program ini hadir melalui penyediaan listrik tenaga surya di Kampung Lete Palolo, Desa Onggol, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, serta membangun aula serbaguna untuk kebutuhan masyarakat. Proyek BWAP tahun ini mengusung tema Habis Gelap Terbitlah Terang atau After Darkness Comes Light lewat program penyediaan listrik tenaga surya bagi masyarakat yang selama ini belum memiliki akses listrik. Kampung Lete Palolo ya di Desa Onggol, yang mana itu ada 310 warga di situ dan ada 73 KK dan juga 38 rumah di sana dan semuanya tidak ada listrik waktu malam. Jadi yang kita adakan itu adalah kita akan mengadakan tenaga surya yang mana akan dipasang di situ dan kita akan membuat satu tempat serbaguna gitu yang ada listriknya di situ juga. Saya merasa dengan pemberian listrik, pemberian akses listrik dan juga aula serbaguna ini, kami bisa membantu memajukan tingkat hidup mereka dan juga kebiasaan mereka. Dan dari tema tadi, Habis Gelap Terbitlah Terang, itu kami terinspirasi sekali dari Raden Ajeng Kartini. Melalui program Beauty with a Purpose ini, Miss Indonesia tidak hanya membawa misi sosial, tetapi juga berupaya menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup di daerah terpencil. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Pakai Satrio Yudi Permana, iNews melaporkan.